Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Riani, nomor induk mahasiswa 120060002 dari program studi bimbingan konseling Islam kelas 2A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai tentang ilmu syaraf dan perilaku. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja simak penjelasan saya di video ini. Jangan sampai nggak disimak ya. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem saraf dan perilaku. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf manusia ada dua, yaitu yang pertama sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan tulang sumsum belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Letaknya di kepala. Sistem saraf tepi selain dari kepala, mulai dari leher sampai ke seluruh tubuh. Paling berpengaruh adalah otak di bagian kepala. Otak di bagian kepala manusia ini sangat banyak sel saraf, atau dengan kata lain, izuron. Di dalam tubuh manusia ada banyak sekali sel saraf yang bisa mencapai 100 juta hingga miliaran sel saraf. Sel saraf inilah yang memiliki ukuran atau penyampaian impuls rangsangan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya, merasakan dingin atau panas di bagian dari jari. Selanjutnya, dari jari ini mengalir dengan sangat cepat sampai ke otak, sehingga otak menyatakan ini dingin atau ini panas. Untuk responnya atau tanggapan menjauh dari suhu tersebut, sehingga semua kerja tulang atau otak dalam tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh sistem saraf pusat atau yang ada di dalam tubuh manusia. Memandang perilaku manusia atau human behavior sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Berbicara tentang perilaku, manusia itu unik atau khusus, artinya tidak sama antar dan inter manusianya, baik dalam hal kepandaian, bakat, sifat, minat, sikap, maupun kepribadian. Manusia berperilaku atau beraktivitas karena adanya tujuan tertentu. Adapun keinginan atau kebutuhan dari diri seseorang, maka akan muncul motivasi atau penggerak, sehingga manusia itu berpikir, baru tujuan tercapai dan individu mengalami kepuasan. Siklus melingkar, kembali memenuhi kebutuhan berikutnya atau kebutuhan lain, dan seterusnya dalam suatu proses terjadinya perilaku manusia. Hubungan antara sel saraf dan perilaku manusia. Maka dari itu, sejak anak kecil ditanamkan stimulasi rangsangan atau hal positif yang membantu perkembangan dirinya, baik untuk perkembangan sosial, emosi, dan lainnya, maka terdapat baik bagi pribadinya. Jika sebaliknya, maka anak itu akan menjadi pribadi yang terhambat, bahkan tidak baik bagi perilakunya. Otak sangat berperan dalam pembentukan perilaku-perilaku motorik pada semua manusia. Gerakan-gerakan motorik sangat erat kaitannya dengan kerja otak kita. Aktivitas otak kita melalui neuron-neuron, baik cepat atau lambat, banyak atau sedikit, akan mempengaruhi gerak motor kita. Pengendalian gerak terhadap jari-jari tengah dan kaki misalnya ditentukan oleh kerja neuron pada korteks motorik. Otak juga menentukan perkembangan bahasa manusia. Korteks fungsi khusus atau korteks Mernik dan Broca yang ada pada otak merupakan korteks yang menentukan kemampuan berbicara, korteks motorik seseorang. Selain itu, otak juga memegang peran yang sangat penting terhadap kemampuan pemecahan masalah atau problem solving seseorang. Kemampuan pemecahan masalah atau problem solving individu ditentukan oleh seberapa fungsinya korteks berpikir dan korteks otak depan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi mengenai ilmu saraf dan perilaku.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.